Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 78, sesi Jumat 2, praktikum Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, modul 4 yaitu hosting dan aplikasi Android. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Perkembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi dewasa ini menuntut adanya kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan dan tindakan yang benar demi kebaikan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis, seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Di dalam sistem informasi manajemen ini dicoba untuk menemukan desain sistem yang cocok dengan persoalan yang dihadapi. Jadi dalam menggambarkan sistem dapat menyelesaikan suatu masalah, kemungkinan sistem untuk masalah satu berbeda dengan sistem untuk masalah yang lain. Hosting adalah layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya untuk tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, dan DNS. Dari pengertian hosting di atas dapat disimpulkan bahwa hosting adalah ibarat sebuah rumah yang disewakan dengan ukuran tertentu dan setiap bangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda. Sedangkan aplikasi Android adalah sebuah aplikasi yang disusun dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman serta dapat diakses dari manapun dan kapanpun dengan pengguna. Pada modul 4 ini, kami membahas tentang bagaimana membuat hosting mengenai penjualan alat pertanian yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan transaksi pembelian dan perekaman data penjualan, agar web tersebut dapat diakses semua orang. Maka web tersebut di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Adapun rumusan masalah dari modul 4 ini yaitu bagaimana cara membuat web online dan aplikasi Android dengan menggunakan software atau Dreamweaver. Tentang sistem informasi penjualan alat pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan praktikum. Yang pertama, agar dapat memahami hosting. Yang kedua, agar praktikan mampu mengembangkan aplikasi Android mengenai penjualan alat-alat pertanian. Yang ketiga, agar praktikan mampu membuat aplikasi Android mengenai penjualan alat-alat pertanian. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama ada domain dan web hosting. Implementasi domain dan web hosting dilakukan untuk membuat halaman hosting yang telah dibuat sebelumnya melalui localhost sehingga menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain. Sistem nama domain atau DNS sungguhnya adalah sistem global atau global addressing system yang membuat biasanya penerjemah alat internet protokol atau IP yang tersusun atas angka menjadi nama atau nama domain yang sebaliknya. DNS, domain nama sistem dapat dianalogikan seperti pemakaian buku telepon, di mana orang kita kenali berdasarkan nama. Akan tetapi untuk menghubungi kita harus menelpon nomor telepon di ponsel itu, yang di mana nomor tersebut dapat kita tulis dengan nama yang kita hubungi. Domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tanpa menggunakan internet protokol atau IP. Mengingat biasanya IP menggunakan angka-angka yang sulit dihafal dalam dunia internet. Domain merupakan aspek penting dalam sebuah website. Fungsi adalah sebagai alamat yang memudahkan para pengunjung untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Perkembangan domain saat ini meningkat pada tahun ke tahun. Pada awalnya domain mulai digunakan pada tahun 1985 oleh perusahaan komputer asal Amerika Serikat bernama Symbolic.com. Di akhir tahun 1985 hanya ada 6 domain yang terdaftar, namun saat ini ada ratusan juta domain yang terregistrasi di seluruh dunia. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara mengupload situs dengan server gratis. Ada 2 cara untuk mengupload situs ke server webhost.com, yaitu dengan mulai web yang disediakan oleh webhost.com dan dengan menggunakan program FTP, client, Smart FTP, FileZilla, Qt FTP, dan sebagainya. Hosting merupakan tempat penyimpanan data website di mana dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan bandwidth dan merupakan sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website database. Hosting juga memiliki arti layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang disebut dengan server dapat diakses melalui jaringan internet. Hosting adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, dan DNS.
jenis-jenis hosting. Beberapa jenis layanan hosting yaitu shared hosting, FPS atau virtual dedicated server, colocation server. Yang pertama ada shared hosting. Yang kedua ada VPS atau virtual private server. Yang ketiga ada dedicated server. Kemudian yang keempat ada colocation server. Yang kedua ada web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser. Kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Maka gambar 2.1 ini merupakan request server. Kemudian saat mengambil halaman hosting, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan 10 terhadap keamanan pada web server. HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs hosting serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman hosting. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirim query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Terdapat perbedaan antara website dengan blog, di mana blog adalah jenis website di mana konten yang dipublikasikan akan dirilis berdasarkan kronologi dari yang terbaru ke yang terlama. Blog biasanya digunakan oleh seseorang yang ingin mempublikasikan konten personal dan berusaha lebih dekat dengan pengunjung dengan menyertakan kolom komentar. Kendati demikian, tidak sedikit blog yang berisi informal, non-personal atau menjadi bagian dari website lain. Sedangkan website adalah tempat di mana konten blog tersebut disimpan. Jenis website lain menulis konten sesuai dengan visi pemiliknya, di mana blog merilis konten secara kronologis, sebab blog bisa dipastikan adalah sebuah website. Blog bisa menjadi bagian dari sebuah website, sebaliknya tidak semua website itu berbentuk blog. Baik blog maupun website dapat dibuat dengan menggunakan CMS. Berikut ini adalah beberapa manfaat website yang penting untuk diketahui. Yang pertama yaitu membangun personal branding. Yang kedua, berbagi cerita dan informasi. Yang ketiga yaitu untuk menghasilkan uang. Terdapat 3 unsur yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website Anda tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud, yang pertama adalah domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki satu website. Dengan pemilihan nama domain yang unik, juga membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali. Yang kedua yaitu hosting. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database, skrip, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membuat suatu website. Banyak sekali penyedia jasa hosting di Indonesia, salah satunya Niaga Hoster yang menyediakan hosting terbaik untuk kecepatan akses website. Yang ketiga yaitu konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website pada dasarnya berupa teks, gambar, dan video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website, misalnya sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang bersifat minat, bakat, serta hobi. Website memiliki manfaat di kehidupan kita. Anda bisa mengakses media sosial menggunakan website, belanja online juga terjadi di website. Ketika Anda membutuhkan informasi penting, Anda juga bisa mengaksesnya melalui website. Manfaat website tidak hanya itu, maka banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari website. Ketika ada hosting, hosting adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses ke seluruh dunia dalam terkoneksi dengan jaringan internet. Hosting merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, 16 gambar, suara animasi sehingga lebih menggunakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Secara teknologi, hosting adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web atau www di internet. Sebuah halaman hosting adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML Hypertext Markup Language yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server hosting untuk menampilkan kepada para pemakai melalui web browser.
Semua publikasi dari hosting-hosting tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. Menurut Bahar 2013, untuk menyediakan keberadaan sebuah hosting maka harus tersedia unsur-unsur penunjang, antara lain yang pertama yaitu nama domain atau domain name URL, Uniform Research Locator. Yang kedua ada rumah tempat hosting atau web hosting. Kemudian yang ketiga ada bahasa program atau script program. Maka kemudian ada desain hosting. Setelah melakukan penyewaan domain, name, dan web hosting serta penguasaan bahasa program atau script program untuk hosting, yang terpenting dan utama adalah desain. Desain hosting menentukan kualitas dan keindahan sebuah hosting. Desain yang sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah hosting. Untuk membuat hosting biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa hosting designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program atau software pendukung membuatkan situs, maka akan dihasilkan suatu situs yang semakin berkualitas. Demikian pula sebaliknya, jasa desainer ini yang umumnya memerlukan biaya yang sangat tinggi dari seluruh biaya pembangunan situs, dan semuanya itu tergantung kualitas desainer. Adapun sejarah Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk meningkatkan perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menciptakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya Google Inc, kemudian membeli Android Inc yang merupakan pendatang baru yang merupakan pengganti peranti lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Handset Alliance dan konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan perdana Android pada tanggal 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat mobile. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi APC, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat seluler. Sekitar September 2007, Google memperkenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Universitas Sumatera Utara tidak hanya menjadi sistem operasi di smartphone, saat ini Android menjadi pesaing utama dari Apple. Pesatnya pertumbuhan Android karena Android adalah platform yang sangat lengkap dari sistem operasinya, aplikasi dan tool pengembangan market aplikasi Android, serta dukungan yang sangat tinggi dari komunitas open source di dunia, sehingga Android terus berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia. Android memiliki kelebihan yang dapat dipuji sebagai platform mobile pertama yang lengkap, terbuka, dan bebas. Adapun penjelasan dari 3 kelebihannya yaitu antara lain yang pertama, lengkap. Artinya para desainer dapat melakukan pendekatan yang komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform Android. Yang kedua yaitu terbuka. Artinya platform Android disediakan melalui lisensi open source. Yang ketiga bebas. Artinya tidak ada lisensi atau biaya keanggotaan diperlukan. Tidak diperlukan biaya pengujian dan tidak ada kontak yang diperlukan. Kemudian ada arsitektur Android. Secara garis besar, arsitektur Android memiliki 4 lapisan atau layer yang merupakan komponen sistem Android. Sistem layer tersebut menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi pada Android. Nah, ini ada gambar arsitektur Android. Kemudian ada aplikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan suatu tugas khusus dari pengguna. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas tertentu untuk pengguna. Kemudian ada Android. Android merupakan sistem operasi yang digunakan untuk perangkat mobile berbasis Linux. Pada awalnya, sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc, yang kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Android mengembangkan usaha pada tahun 2007, dibentuklah Open Handset Alliance (UH), sebuah konsorsium dari beberapa perusahaan yaitu Texas Instruments, Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electric
Sprint Nextel, dan T-Mobile dengan tujuan untuk mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile smartphone. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Service (GSM), dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal dengan Open Handset Distribution (OSD). Pada saat ini kebanyakan vendor-vendor smartphone sudah memproduksi smartphone berbasis Android antara lain HTC, Motorola, Samsung, LG, Sony Ericsson, Acer, Nexus, Nexian, iMo, dan masih banyak lagi. Hal ini karena Android itu adalah sistem operasi yang open source sehingga bebas didistribusikan dan dipakai oleh vendor manapun. Pesatnya pertumbuhan Android selain faktor yang disebutkan sebelumnya adalah karena Android itu sendiri adalah platform yang sangat lengkap, baik sistem operasinya, aplikasi, dan tool pengembangan. Market aplikasi Android serta dukungan yang sangat tinggi dari komunitas open source di dunia, sehingga Android terus berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia. Aplikasi Android memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, Amazon, App Store, ataupun dengan pengunduhan dan memasang berkas APK dari situs pihak ketiga di Google Play. Penggunaan bisa menjelajah, mengunduh, dan memperbarui aplikasi yang diterbitkan oleh Google dan pengembang pihak ketiga sesuai dengan persyaratan kompatibilitas Google. Google Play akan menyaring daftar aplikasi yang tersedia berdasarkan kompatibilitas dengan perangkat pengguna, dan pengembangan dapat membatasi aplikasi ciptaan mereka bagi operator atau negara tertentu untuk alasan bisnis. Pembelian aplikasi yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna dapat dikembalikan pada waktu 15 menit setelah pengunduhan. Beberapa operator sudah juga menawarkan tagihan langsung untuk pembelian aplikasi di Google Play dengan cara menambahkan harga pembelian aplikasi pada tagihan bulanan pengguna. Pada bulan September 2012 ada lebih dari 675.000 aplikasi yang tersedia untuk Android, dan perkiraan jumlah aplikasi yang diunduh dari Play Store adalah 25 miliar. Pada saat perilisan perdana Android pada tanggal 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat mobile di pihak ketiga. Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi APC, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat seluler. Sekitar September 2007, Google memperkenalkan Nexus One, salah satu unit smartphone yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Universitas Sumatera tidak hanya menjadi sistem operasi di smartphone. Aplikasi Android dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Android SDK. SDK ini terdiri dari seperangkat perkakas pengembang termasuk debugger, perpustakaan, perangkat lunak, emulator, handset yang berbasis IMU, dokumentasi, kode sampel, dan tutorial. Didukung secara resmi oleh lingkungan pengembangan terpadu IDE Eclipse yang menggunakan plugin Android Development Tools (ADT). Perkakas pengembangan lain yang tersedia di antaranya adalah Native Development Kit untuk aplikasi atau ekstensi dalam C atau C++, Google App Invent, lingkungan visual untuk program pemula, dan berbagai kerangka kerja aplikasi web seluler lintas platform. Adapun gambar di atas adalah gambar pengembangan Android. Kelebihan Android yang pertama adalah multitasking, di mana Android mampu membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah satunya. Yang kedua, kemudian dalam notifikasi setiap ada SMS, email, dan bahkan artikel terbaru dari RSS Radar akan selalu ada notifikasi di home screen ponsel Android. Yang ketiga, akses mudah terhadap ribuan aplikasi Android lewat Google Android App Market. Kemudian bagi pengguna yang gemar install aplikasi ataupun games lewat Google Android App. Yang keempat, pilihan ponsel yang beraneka ragam. Ponsel Android akan terasa beda dibandingkan dengan iOS. Jika iOS hanya terbatas pada iPhone dari Apple, maka Android tersedia di ponsel dari berbagai produsen, mulai dari Sony, Ericsson, Motorola, HTC, sampai Samsung. Kelima, yaitu bisa menginstal ROM yang dimodifikasi jika tidak puas dengan tampilan standar Android. Yang keenam, ada widget, yaitu dapat dengan mudah mengakses berbagai setting dengan cepat dan mudah. Adapun kelemahan Android, yang pertama yaitu koneksi internet yang terus-menerus. Kebanyakan ponsel berbasis sistem ini memerlukan koneksi internet yang simultan alias terus-menerus atau aktif. Koneksi internet GPRS selalu aktif setiap waktu. Itu artinya harus berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada iklan. Aplikasi di ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis. Namun konsekuensinya di setiap aplikasi tersebut akan selalu ada iklan yang terpampang.
Selanjutnya ada Java. Java dimulai pada tahun 1997 ketika Sun Microsystem memulai proyek penelitian yang diberi kode Green. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem untuk memungkinkan komputer berperan dalam peralatan rumah tangga. Mereka menganggarkan peralatan cerdas yang saling berkomunikasi serta dapat diperintah oleh manusia hanya dengan sentuhan tombol dan jarak jauh atau diprogram untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Untuk merealisasikan proyek ini, mereka merencanakan untuk membangun sebuah sistem operasi yang dibangun dengan bahasa C++, tetapi salah seorang anggota proyek Green yang bernama James Gosling, mereka tidak puas dengan bahasa C++, kemudian ia memutuskan untuk membuat sendiri bahasa pemrograman yang baru yang diberi nama OAK. Bahasa OAK dibuat sebagai bahasa yang tidak terikat pada suatu platform. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peralatan elektronik rumah tangga dibuat oleh berbagai pabrik dengan memakai berbagai macam jenis prosesor. Selanjutnya, Sun mengalami kegagalan sehingga nama OAK kemudian harus diganti karena sudah ada produk lain yang menggunakan nama tersebut. Nama OAK diganti menjadi Java. Java adalah bahasa pemrograman yang kecil, sederhana, aman, objek-oriented, dijalankan oleh entrepreneur, tidak tergantung pada arsitektur, alokasi data yang tidak terpakai dibersihkan secara otomatis. Kemudian ada pengertian FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah salah satu dari pelayanan internet yang banyak digunakan. Dengan FTP, pemakaian dapat menyalin file-file dari suatu komputer ke komputer yang lain. File tersebut dapat berisi segala macam informasi dan dapat disimpan dalam sebuah komputer, misalnya teks ACI, teks, format, gambar, suara, dan lain-lain. Adapun gambar pola hubungan FTP client dengan FTP server. User menggunakan fasilitas FTP dengan menggunakan program FTP client pada sistem operasi Unix yang telah dilengkapi dengan TCP atau IP. Telah disertakan pula program FTP, sedangkan untuk sistem operasi lainnya harus ditambahkan, misalnya WSFTP untuk Windows 3.1 dan Windows NT dan Windows 95. Yang kedua ada FTP Common. Yang ketiga yaitu Minoet dan NISA FTP Bin untuk BOS. Adapun struktur FTP, dengan begitu tersedianya beragam informasi di internet, seringkali pengguna ingin mengcopy file tersebut. Sebagai contoh, bila ditemukan file atau program yang menarik dan berhubungan dengan masalah yang dihadapi, untuk itu biasanya dilakukan modifikasi pada program tersebut sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak mungkin dilakukan modifikasi file tersebut dengan remote login. Yang dilakukan adalah file tersebut dikopi ke mesin lokal dan kemudian baru dimodifikasi. Fasilitas untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan FTP. Ya, gambar interaksi FTP gambar 2.5. FTP adalah program yang kompleks karena ada beberapa cara untuk memanipulasi file dan struktur file, beberapa format untuk menyimpan binary atau ASCII, compress atau uncompressed, dan lain-lain, dan ada beberapa cara tambahan untuk mendapatkannya secara benar. Adapun bab 3, langkah-langkah pengerjaan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Adam. Baik, saya lanjutkan. Saya Adam Royani, saya MPM 19021. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 3, yakni langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan yakni Toko Tani Jaya Barokah sedang membangun sistem database untuk data penjualan alat-alat pertanian, di mana alat pertanian akan dijualkan kepada pelanggan dan pelanggan melakukan transaksi kepada admin, lalu pelanggan memverifikasi data alat dan admin memberikan nota. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu, serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Oke, pertama dengan cara hosting. Dan yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di SAM, di aplikasi SAM. Kemudian buat folder dengan nama sesuai nama pada database di HDDocs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Kemudian yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export, lalu go. Setelah selesai, kita buka halaman web hosting pada web http www.ultimatefreehostin. Kemudian kita pilih login, klik new registration. Kemudian kita isi data-datanya sesuai dengan data-data kita. Kemudian buka email. Setelah kita mengisi data-data tersebut ini, kita akan mendapatkan email yang nanti dikirimkan ke email kita yang telah diisi data tersebut. Kemudian kita mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cppanel URL. Setelah mendapatkannya, kita akan mendapatkan pemberitahuan lagi
Kemudian setelah itu kita klik cPanel untuk mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian isi username dan password sesuai data cPanel yang ada di email. Di sini ada data cPanelnya dari username dan juga passwordnya. Setelah selesai, kita klik MySQL Database untuk mengimportkan database yang telah kita ekspor tadi. Kita buat dulu nama database-nya. Setelah selesai, kita klik admin untuk mendapatkan database kita. Kemudian import database menggunakan salah satu cara, yaitu export atau copy paste SQL atau drag drop. Terserah mau pilih yang mana. Di sini saya mau memakai cara ekspor. Setelah selesai, kita buka aplikasi FileZilla. Kemudian kita masukkan data-data yang ada pada email kita. Ini pada emailnya ini data-datanya ada pada FTP server, kemudian FTP login dan juga FTP password. Kita masukkan FTP login, FTP servernya di host, kemudian username-nya FTP login, kemudian passwordnya FTP password. Setelah kita klik, kemudian kita klik Quick Connect. Setelah itu kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Setelah selesai, kita lakukan drag file yang ada pada menu FileZilla untuk menginputkan datanya tersebut di aplikasi hostingnya nanti. Kemudian setelah selesai, kita kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Setelah itu kita edit koneksinya, lalu kita klik save. Koneksinya jadi seperti ini. Di username koneksi kita klik di kita isi SQL, nama SQL dari Ultimate Free Host-nya kita tadi. Kemudian database koneksi kita isi nama database pada Ultimate Free Hosting tadi. Kemudian username koneksi dan passwordnya kita pilih pada email kita tadi seperti ini. Setelah selesai, kita coba tampilannya. Buat tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Nah, ini tampilannya. Kemudian untuk membuat aplikasi Android-nya, yakni dengan cara membuka aplikasi appsgeyser.com, lalu klik create app. Kemudian kita klik website business website. Setelah selesai, kita copy paste website URL, lalu kita save. Ini website yang telah kita buat tadi, kemudian kita copy di sini. Setelah selesai, kita buat nama aplikasinya, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya seperti ini. Apa sistem dari penjualan alat pertanian? Ini ada web online, ada print out hasil pembuatan penjualan alat-alat pertanian. Ini link webnya, yakni http://kotani.ultimatefreehostin. Adalah sebagai berikut, adalah tampilan indeksnya, kemudian tampilan home, kemudian tampilan about PHP, kemudian tampilan login, tampilan gagal, tampilan sukses, tampilan input pemesan, tampilan data pemesan, tampilan input formulir pemesanan, tampilan data formulir pemesanan, kemudian tampilan input admin, kemudian tampilan data admin, kemudian tampilan input alat pertanian, kemudian tampilan data alat pertanian, kemudian tampilan input nota pesanan, kemudian tampilan data nota pesanan, kemudian ada tampilan help dan tampilan out. Aplikasi Android, adapun printout aplikasi Android dari sistem informasi penjualan alat pertanian, yakni ada tampilan indeks, ada tampilan home, ada tampilan about, ada tampilan help, ada tampilan login, tampilan gagal, tampilan sukses, tampilan input pemesan,
tampilan data pemesanan, tampilan input formulir pesanan, tampilan data formulir pesanan, tampilan input admin, tampilan data admin, tampilan input alat pertanian, tampilan data alat pertanian, tampilan input nota pesanan PHP, tampilan data nota pesanan, tampilan logout. Analisa output. Jadi pada permasalahan sistem informasi penjualan alat pertanian ini memiliki analisa output sebagai berikut. Analisa output tampilan indeks. Pada tampilan indeks PHP berisi menu home, login, help, atau dan about. Analisa output tampilan home. Pada tampilan menu home PHP terdiri dari menu home, login, help, dan about. Kemudian analisa output tampilan about. Pada tampilan ini berisi tentang mengenai informasi tentang web ini, tentang tujuan dari sistem yang dibuat. Kemudian ada analisa output tampilan login. Pada tampilan menu login PHP ini yang mengandung kolom username dan password dari pelanggan untuk masuk ke dalam sistem informasi ini, serta terdapat tombol submit. Kemudian ada analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan menu gagal yang memuat teks maaf password yang Anda inputkan salah, yang dimana bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Pada tampilan menu sukses.php yang memiliki tampilan menu-menu yang dapat diakses dalam sistem informasi ini. Kemudian ada analisa output tampilan data pemesan. Pada tampilan menu input pemesan.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas pemesan. Pada tampilan menu data pemesan.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas pemesan. Kemudian ada analisa output tampilan data formulir pemesanan. Pada tampilan menu input formulir pemesanan.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas formulir pemesanan. Pada tampilan menu data formulir pemesanan.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas formulir pemesanan. Kemudian ada analisa output tampilan data admin. Pada tampilan input admin.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas admin. Pada tampilan menu data admin PHP yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas admin. Kemudian analisa output tampilan data alat pertanian. Pada tampilan menu input alat pertanian.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas alat pertanian. Pada tampilan menu data alat pertanian.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas alat pertanian. Kemudian analisa output tampilan data nota pesanan. Pada tampilan menu input nota pesanan.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas nota pesanan. Pada tampilan menu data nota pesanan.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas nota pesanan. Kemudian ada analisa output tampilan logout. Pada tampilan menu logout.php yang memuat tulisan terima kasih atas belanjanya. Dan ada tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi penjualan alat pertanian ini. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hosting adalah layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya atau hosting di tempat terpusat yang disebut sebagai dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Dari pengertian hosting di atas dapat disimpulkan bahwa hosting adalah ibarat sebuah rumah yang disewakan dengan ukuran tertentu dan setiap pembangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian yang kedua, pada aplikasi Android mengenai penjualan alat pertanian juga dapat dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Android SDK. SDK ini terdiri dari seperangkat perkakas pengembangan termasuk debugger, perpustakaan perangkat lunak, emulator headset yang berbasis KIMU, dokumentasi, kode sampel, dan tutorial. Didukung secara resmi oleh lingkungan pengembangan terpadu atau IDE Eclipse yang menggunakan plugin Android Development Tools. Perkakas pengembangan lain yang tersedia diantaranya adalah Native Development Kits untuk aplikasi atau ekstensi dalam C atau C++, Google App Inventor, lingkungan visual untuk pemrograman pemula, dan berbagai kerangka kerja aplikasi web seluler lintas platform. Kemudian yang ketiga, pada aplikasi Android tentang penjualan alat pertanian ini, aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi atau suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas tertentu untuk pengguna.
Berikut ada saran dari modul 4 ini, yakni ada yang pertama, diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas. Kemudian yang kedua, diharapkan penulisan laporan lebih sistematis. Kemudian yang ketiga, diharapkan video laboratorium lebih jelas agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan praktikum percobaan. Kemudian yang keempat, diharapkan contoh permasalahan pada praktikum lebih bervariasi. Yang kelima, baik, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian dari aplikasi Android yang telah kami buat berdasarkan web yang telah kami buat tadi. Di sini ada tampilan indeksnya, tampilan menu home. Di sini terdapat tulisan home, login, help, about. Kemudian di dalam home ini terdapat tulisan selamat datang di sistem Toko Tani Jaya yang dibuat oleh grup 78. Berikut ini ada tampilan help-nya. Nah, di dalam tampilan help-nya ini terdapat tulisan jika ada masalah dalam pembelian barang bisa hubungi kami di kontak berikut. Adminnya dengan nomor sekian dengan nama admin Adam. Kemudian ada tampilan about-nya. Tampilan about-nya di sini berisi tentang informasi dari toko tersebut, yakni adalah Toko Tani Jaya Barokah adalah toko alat-alat pertanian yang menjual berbagai macam kebutuhan dalam hal pertanian dengan barang-barang terlengkap dan termurah se-Indonesia. Ini kita kembali lagi. Nah, di sini kita ke tampilan menu loginnya. Nah, di tampilan menu loginnya ini terdapat username, password, dan tombol submit. Nah, di sini kita akan mencoba tampilan menu gagal.php. Kita isi hour saja. Nah, setelah isi hour, kita coba. Nah, di sini ada tampilan menu gagalnya, yakni ada terdapat tulisan maaf password yang Anda inputkan salah, digunakan untuk mengingatkan user bahwa harus menginputkan kembali password dan username yang benar. Ini kita kembali, kita coba inputkan yang benar. Nah, ini setelah kita inputkan data yang benar, maka terdapat tampilan sukses.php yang di dalamnya ada input dan data. Di dalam setiap input dan data terdapat menu pemesan, admin, formulir pemesanan, alat pertanian, dan nota pesanan. Nah, di sini kita akan mencoba satu persatu dari pengaplikasiannya, yakni pertama kita coba inputkan data pemesan. Nah, di dalam input pemesan ini ada nama, alamat, nomor telepon, KTP, kode form, dan email. Kita coba inputkan satu persatu. Kita insertkan. Nah, di sini sudah ada datanya telah masuk, Adam Drio dengan nomor sekian, dengan KTP sekian, dengan kode form sekian, dengan email berikut. Nah, kalau kita mau menginputkan lagi, kita klik inputkan lagi. Nah, kita kembali ke menu input tadi. Kalau kita mau kembali ke menu suksesnya tadi, ke menu yang tadi, kita klik kembali. Oke. Setelah itu kita akan mencoba input data adminnya. Di sini digunakan untuk menginput data admin baru, misal ada pekerja baru. Kita coba. Kita insert record. Nah, di sini setelah terdapat data yang baru,
dengan nama pekerjaannya Salma, dengan nomor sekian, dengan ID sekian. Kalau kita mau inputkan kembali, kita klik input kembali. Kalau kita mau kembali ke menu tadi, kita klik kembali. Oke, di sini kita coba ke menginput data formulir pemesanan. Di formulir pemesanan ini terdapat nama pemesan, alat pemesan, jenis pesanan, jumlah pesanan, kode form, ID admin, dan nomor telepon pemesan. Kita inputkan satu persatu. Insert. Nah, terdapat duplicate entry memory. Kalau misalnya ini salah, kita menginput data yang sama, kita klik coba lagi. Kita harus membedakannya. Nah, setelah selesai, ini terdapat data-datanya. Ada menurut traktor 1, kode form, ID admin, dan nomor telepon pemesan. Kemudian kita kembali, mau kita inputkan lagi atau kemudian kita kembali. Kemudian kita coba alat pertanian. Di sini bertujuan untuk menginputkan alat-alat baru dan menginputkan stok-stok baru. Kita coba. Nah, di sini ada persediaan yang baru traktor dengan spesifikasi alat seperti ini, dengan nomor seri seperti ini, dengan ID admin, dengan stok barang seperti ini, dan juga harga seperti ini. Jadi kalau kita mau input kembali atau kita mau kembali, nah kita coba ke nota pesanan. Nah, di nota pesanan ini terdapat nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alat pelanggan, nama alat pesan, jumlah alat pesan, total biaya, kode nota, dan admin. Di sini bertujuan, di sini mengumpulkan data-data dari pemesannya dan juga total biaya dan juga admin yang mengelola pendataannya dan juga kode datanya supaya tidak tercampur dengan nota-nota yang lain. Kita coba inputkan. Nah, selesai, ini ada tampilan dari nota pesanan, ada data terbaru dan data terlamanya. Nah, kalau kita mau input kembali, kita input kembali. Kalau kita mau kembali, kita kembali. Nah, di sini kita kalau mau mengetahui di mana kita pesan ataupun apa data kita dan juga alat-alat pesanan yang kita pesan. Di sini ada pemesan, ini data-data dari pemesannya. Kemudian di sini ada data
admin. Ini data pekerjanya. Di sini ada data pekerjanya, ini ada adminnya. Kemudian ini ada formulir pemesannya. Di sini ada formulir dari beberapa form pesanan yang digunakan untuk menyediakan pesanan-pesanannya. Kemudian ini alat pertanian digunakan untuk mengetahui stok-stok dan juga spesifikasi yang ingin dibeli, dan juga berapa harganya, dan juga mengetahui stok barang yang ingin dijualkan. Di sini ada pesanannya digunakan untuk mengetahui kapan belinya dan juga nomor-nomor telepon yang ingin dihubungi jika ada kesalahan ataupun apa. Setelah selesai kita mencoba dari menu ini, kita logout. Nah, di tampilan data logoutnya ini terdapat tulisan terima kasih atas belanjanya. Kemudian kita klik logout, kita akan kembali ke menu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 78. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.